Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Ayu Widyastuti, NIM 20 sebagai moderator, dan rekan saya Laila Nurhamidah, NIM 9 sebagai pemateri 1, Erna Novia Dwi Safitri, NIM 30 sebagai pemateri 2, dan Yuanda Tashiyatul Mumazah, NIM 33 sebagai pemateri 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah logika dengan judul Al-Madhal li Al-Madah wan Nizam. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Nurhamidah sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai arti sejarah singkat logika, ilmu pikiran dan benar. Arti sejarah singkat logika. Logika berasal dari bahasa Latin kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Logika berasal dari bahasa Arab kata mantik, diambil dari kata natako yang berarti berkata atau berucap. Logika menurut istilah adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Sejarah singkat logika. Kata logika digunakan pertama kali oleh Zeno dari Citium. Perintis pertama lahirnya logika dikemukakan oleh kaum sofis, Socrates, dan Plato. Logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Pada abad kedua Hijriah, ilmu logika serta ilmu-ilmu Yunani masuk ke dalam bangsa Arab. Tidak hanya itu, logika juga merupakan bagian yang sangat menarik minat kaum muslimin, serta dipelajari secara lebih luas dan menimbulkan berbagai pendapat dalam hubungannya mengenai masalah agama. Beberapa tokoh memiliki pendapat yang berbeda. Di antaranya Imam Nawawi menghukumi haram mempelajari mantik atau logika hingga mendalam. Justru berkebalikan dengan Al-Ghazali yang menganjurkan dan menganggap bahwa baik mempelajari mantik atau logika hingga mendalam. Selanjutnya, arti ilmu logika. Logika yang kita pelajari adalah suatu ilmu. Dalam istilah lain, ilmu dan pengetahuan mempunyai arti yang berbeda. Pengetahuan atau knowledge sudah puas dengan menangkap tanpa ragu, sedangkan ilmu lebih menghendaki penjelasan lanjut dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan. Dalam pengetahuan modern, ilmu dibagi dari beberapa hal, di antaranya kelompok a posteriori dan kelompok ilmu a priori. Ilmu a posteriori membahas tentang ilmu kimia, ilmu alam, dan lain-lain, serta lebih bersumber pada pengalaman dan eksperimen. Sedangkan ilmu a priori merupakan ilmu yang lebih menekankan pada akal pikiran itu sendiri. Semua ilmu yang tidak bergantung pada suatu penggalan dan eksperimen termasuk ke dalam kelompok ilmu logika. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Arti pikiran. Dalam ilmu logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling praktis. Logika menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar serta bertujuan mendapatkan kebenaran. Susunan kata yang memuat pemikiran disebut proposisi. Dalam aktivitas berpikir, kita selalu membandingkan, menganalisis, serta menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain. Dengan ini, penyelidikan logika dalam mencari kebenaran dalam pemikiran selalu berurusan dengan struktur dan relasi proposisi. Arti benar. Benar pada dasarnya adalah persesuaian antara pemikiran dan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar jika tidak mengandung pertentangan dari awal hingga akhir. Pertentangan dalam pemikiran tidak hanya terdapat dalam pernyataan pendek, seperti terlihat dengan adanya pertentangan atau kesimpulan yang salah.
asas-asas pemikiran logika. Asas pemikiran logika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asas identitas atau prinsipian identitas atau kanon zatiyah, yaitu sebuah dasar yang mengatakan bahwa segala sesuatu merupakan dirinya dan bukan yang lain. Yang kedua, asas kontradiksi, prinsipian contradiction atau kanon tanakut, yaitu sebuah pengingkaran yang tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Maksud tidak mungkin dalam hal tersebut adalah mengandung unsur salah dan benar. Yang ketiga yaitu asas penolakan atau prinsipian exclusivity atau kanon imtina, yaitu asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak antara dua hal tersebut. Dalam ilmu logika dikenal sebagai cara metode mendapatkan kebenaran dengan berpikir secara induksi dan deduksi, di mana di dalamnya telah dilakukan penelitian yang sistematik berdasarkan bidang ilmu atau objek yang menjadi tujuan utamanya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Cara mendapatkan kebenaran logika. Menurut sudut pandang logika, tercapainya syarat-syarat keseluruhan sistem analisis dalam mengambil atau mendapatkan kesimpulan terhadap suatu keilmuan. Pembagian dan manfaat logika. Pembagian materi logika diantaranya: yang pertama, mengerti permasalahan, memahami suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, adanya kausalitas, yaitu adanya suatu keterkaitan antara berbagai fakta yang ada. Yang ketiga, adanya kesimpulan dalam suatu permasalahan. Manfaat logika diantaranya: yang pertama, mampu mendidik seseorang untuk bisa berpikir lebih jernih dan kritis. Yang kedua, logika mampu membantu dalam menginterpretasikan mengenai fakta dan pendapat orang lain secara mendalam. Yang ketiga, menjadi efektif dalam berpikir atau berargumentasi. Yang keempat, sebagai ilmu atau alat dalam mempelajari ilmu apapun, seperti dalam mempelajari ilmu filsafat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator. Kesimpulannya adalah bahwa logika merupakan bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Logika yang kita pelajari adalah suatu ilmu. Dalam ilmu logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling praktis. Asas pemikiran logika sendiri dibagi menjadi 3, yaitu asas identitas, kontradiksi, dan penolakan. Tidak hanya itu, pembagian materi logika diantaranya mengerti permasalahan, adanya kausalitas, dan juga adanya kesimpulan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk bertanya di WA Group. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.